Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para Bapak dan Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita di pada Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan umat Islam. Ini perihal masjid ya. Bab 10 seputar masjid. Keistimewaan umat Islam. Di antara keistimewaan yang telah Allah berikan kepada umat Islam adalah Allah menciptakan seluruh hamparan bumi ini sebagai tempat yang suci, dan didirikannya rumah-rumah suci berupa masjid sebagai tempat untuk sujud kepadanya. Makanya orang Islam itu enggak ada alasan untuk tidak sholat, karena seluruh hamparan bumi ini secara umum adalah masjid, di mana di atasnya kita bisa sholat. Maka orang-orang yang dalam perjalanan di sawah, di hutan-hutan, di mana saja, tidak ada alasan tidak sholat, hanya karena tidak nemu masjid atau mushola. Karena dia bisa sholat di mana tempat, selama tempat itu memenuhi syarat untuk kita pakai untuk sholat, seperti suci dari najis itu misalnya, atau tempat itu bukan tempat yang terlarang untuk kita sholat, seperti WC misalnya, itu seperti itu, atau tidak di atas kuburan, itu seperti itu. Dan karenanya kemudian kalau kita misalnya sudah masuk waktu sholat dan memang harus sholat, ya harus sholat, walaupun tempatnya bukan masjid atau musola. Saya sering tanya orang, saya lagi ada acara di rumah saudara saya ini non muslim Ustaz, waktunya sholat kita disuruh sholat, boleh nggak kita sholat di dalam rumahnya orang itu? Boleh. Jawabannya boleh. Selama kita tahu tempat itu suci dan tidak ada najisnya.
Kalau kita ragu, selama nggak kelihatan najisnya, suci kita jawab. Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya kembali pada asal muasalnya. Jadi selama tidak terlihat najisnya, suci lah itu aja. Ya syukur-syukur bawa sajadah sendiri dari rumah. Kan dia non muslim, kita tidak tahu dia menjaga kesucian atau tidak kan. Prinsipnya selama tidak terlihat najisnya, suci gitu aja. Itu dalam Islam. Muncul pertanyaan lagi, sering orang nanya juga ya, bagaimana hukumnya kalau kita misalnya terpaksa sholat di gereja? Bukan dari sensasi, bukan, memang jadi ada jamaah saya itu dalam satu kunjungan di Eropa atau di mana gitu, di Eropa atau di mana gitu. Dalam kunjungan itu saat itu berada di satu gereja tertentu, saya nggak tahu namanya apa. Masuk waktunya sholat, dia mau sholat, oleh pendetanya atau oleh pastornya persilakan untuk sholat di situ itu. Di sini dibahas boleh sholat di dalam gereja itu boleh, tapi dengan satu catatan, tidak boleh menghadap ke arah patungnya. Kalau ada patungnya nggak boleh menghadap ke arah patungnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau bukan karena saya takut terjadi fitnah, saya akan sholat di dalam gereja itu supaya orang tahu indahnya Islam. Tapi kalau kita bisa sholat di tempat yang benar, di tempat yang sepatutnya muslimin sholat, ya tentu jangan sholat di situ. Biasanya begitu itu yang bikin sensasi-sensasi. Kemarin sempat viral itu, orang sholat di Candi Borobudur menghadap ke arah apa itu, kuncup-kuncupnya. Boleh sah sholat di Candi Borobudur itu sah, tapi ya mosok dono panggonan sholat liyane di kono. Kesannya kok cari napa sensasi. Bahkan saya pernah nonton sebuah berita saat itu. Jadi ada wilayah di Eropa itu, kalau untuk sholat Jumat itu muslimin dipersilakan menggunakan gereja yang tertentu di Eropa sana, dan itu diperkenankan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Itulah kelebihan untuk kaum muslimin ya. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Oleh karena itu apabila waktu salat telah tiba, maka seluruh umat Islam dapat mengerjakannya dimanapun mereka berpijak. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata bahwa ia pernah bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi rumah yang pertama kali Allah bangun sebagai rumah Allah itu adalah yang ada di Bakkah. Sekarang namanya Makkah, dulu namanya Bakkah. Bakkah dari kata buka artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal di situ dia akan nangis saat itu. Karena padang berbatu, enggak ada air. Nabi Ismail tinggal di situ, sesuai dengan namanya, nangis beliau. Kehabisan ASI, kehabisan air. Sampai muncul air Zam-Zam dengan izin Allah itu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian yang mana lagi? Beliau menjawab Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini termasuk masjid-masjid yang mulia, yang punya keutamaan khusus dibandingkan masjid yang lain. Kalau masjid yang lain selain dari 3 masjid, satu lagi Masjid Nabawi, itu nilainya sama saja. Saya ulang, selain dari 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, selain dari 3 masjid ini, itu nilainya sama saja. Sama saja. Khusus untuk 3 masjid ini punya nilai yang berbeda. Kemudian kutanyakan berapa lama jarak waktu antara keduanya. Dari bangun Masjidil Haram, terus Nabi Ibrahim, itu dua-duanya Nabi Ibrahim yang bangun.
Nabi Ibrahim bangun Masjidil Haram, Nabi Ibrahim juga yang bangun Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya? Ditanya begitu. Beliau menjawab 40 tahun. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tempat manapun kamu berada dan waktu salat telah tiba, maka salatlah di sana, karena tempat itu adalah masjid. Nah, itu untuk kaum muslimin di mana saja bisa salat. Merujuk pada satu riwayat yang menyebutkan bahwa seluruh tempat adalah masjid. Saya pernah jamaah saya itu ke Cina. Di Cina itu susah, di daerah yang susah cari masjid atau musola. Bahkan cari kesempatan untuk sholat itu susah, karena nggak disediakan tempat sholat di restoran-restoran itu. Akhirnya pas jadi restoran tertentu, tentu bersaja restoran yang halal ya. Yang ngomong sama petugasnya minta ruangan karena mau sholat gitu. Allahu Akbar. Kalau di Korea itu pernah ada cerita, ada orang sholat sama bosnya diliatin, terus ditanya, kamu itu ngapain? Oh, saya sedang sholat, saya menghadap Tuhan saya. Kok nggak ada patungnya katanya? Apa perlu kita buatkan patung katanya? Enggak usah. Jadi di bumi manapun, insya Allah di situ ada orang yang sujud, walaupun itu para TKI, TKW, TKI, bahkan di daerah ateis. Allahu Akbar. Bahkan yang membawa Islam ke sana bisa jadi mereka dengan izin Allah. Kan menurut cerita TKI, TKW yang ada di Korea terutama itu cerita. Jadi sebenarnya mereka yang kerja di sana itu di kampung itu kadang ada yang nggak sholat juga. Tapi begitu sampai di Korea itu kangen mereka itu, kangen dengar suara adzan, kangen dengar suara bacaan-bacaan Al-Quran. Akhirnya mereka itu omong-omongan sesama teman-temannya. Akhirnya mencoba memprakarsai bikin majelis taklim, pengajian itu. Lama-lama bikin masjid. Lama-lama. Walaupun mungkin belum permanen, tapi sudah masuk di Jepang, alhamdulillah. Di Jepang malah alhamdulillah sudah berbondong-bondong orang Jepangnya asli itu masuk Islam. Alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai, alhamdulillah, insyaallah. Ya semuanya berproses. Nah, tapi yang pasti agama ini Allah yang menjaganya dan Allah yang menyebarluaskannya. Hanya masalahnya kita terpilih apa tidak di dalam menegakkan agama ini. Maka bersyukurlah kalau panjenengan jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah. Karena berarti jenengan kita sedang dipilih oleh Allah untuk tegaknya agama ini. Keutamaan pembangunan masjid. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan mendirikan masjid. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan, man siapapun bana yang membangun masjidan, satu buah masjid. Yabtaghi yang dia mencari bihi dengan masjid itu wajah Allah. Dia berharap ridha Allah, cinta Allah, pahala dari Allah. Berharap perjumpaan dengan Allah. Banallah, maka Allah akan bangunkan lahu untuknya baitan, satu rumah fil jannati, di surga. Jadi hadisnya Bukhari. Orang itu kalau mau bangun satu masjid, maka Allah akan jamin satu rumah untuknya nanti di surga. Berarti orang yang bangun satu masjid dijamin dia min ashabil jannah, orang yang punya sertifikat surga. Ada ahlul jannah, orang yang punya KTP surga. Ada ashabul jannah, orang yang punya sertifikat surga. Di surga itu kalau kita tidak punya rumah, kata Allah di surah Ar-Rahman,
itu tinggalnya fil khiyam, di kemah. Jadi orang itu kalau di surga nggak punya rumah, tinggalnya di mana? Di kemah. Tapi kemahnya dari intan permata, mutiara jamrud, kemahnya itu. Kemahnya aja udah bagus, di mana rumahnya ini. Dan kalau sampai punya rumah, labelnya namanya ashabul jannah, orang yang punya sertifikat surga. Berarti surganya boleh dikata pastilah. Tentu ini keutamaan ya. Jangan lupa yang pokok tetap harus kerjakan. Maksudnya apa, yang wajib-wajib tetap harus kerjakan. Ini semacam suplemen tambahan saja. Kalau ingin dimudahkan masuk surga, bangun 1-2 masjid. Di sini 1 masjid loh ya. Nanti kalau bareng-bareng ada hadisnya sendiri nanti. Makanya orang di Timur Tengah, terutama di Saudi yang saya tahu, sampai sekarang, bahkan yang saya tahu sampai sekarang, itu kalau ada orang tua meninggal dunia, anaknya itu kalau yang kaya tapi itu langsung wakaf 1 masjid biasanya. Kalau orang tuanya meninggal, langsung wakaf masjid atas nama orang tuanya. Biasanya dikirim ke daerah-daerah kayak Indonesia ini biasanya gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan," man siapapun bana yang membangun lillahi karena Allah masjidan, 1 buah masjid, walau kamaf hasiqatatin libaidiha, walaupun sebesar sarang burung yang dibuat untuk bertelur, maka banallahu lahu baitan fil jannati, maka Allah akan bangunkan untuknya 1 rumah di surga. Ustaz Ahmad tadi sih. Saya dulu pernah mikir sebelum saya baca syarahnya para ulama, penjelasan para ulama, saya mikir itu bikin masjid sebesar sarang burung kayak apa masjidnya. Saya bayangin orang bikin masjid sebesar sarang burung itu loh. Maksudnya gimana itu? Seberapa kecilnya masjid itu? Ternyata kata para ulama, saya baca syarahnya, para ulama mengatakan barang siapa yang bantu pembangunan masjid walaupun hanya sebesar sarang burung, kalau bahasa kita, walaupun hanya dengan 1, 2, 3 batu bata maksudnya, maka Allah akan bangunkan 1 rumah nanti di surga. Nah ini dalil bareng-bareng bangun masjidnya. Makanya kalau ada proses pembangunan masjid, kalau kita tidak terlibat sama sekali kok kayaknya rugi banget. Maka libatkanlah diri kita dalam pembangunan itu, walaupun yang kita perbantukan hanya 1, 2 batu bata, ini istilahnya. Walaupun yang kita perbantukan mungkin nggak banyak, hanya 10, 20, 30 ribu, tapi masuk dalam proses pembangunan masjid. Nah ini bisa membuat seseorang itu, bisa membuat kita ini insya Allah nanti punya rumah di surga. Cuman yang pertama tadi 1 masjid, kalau ini sebagian dari masjid itu, ya mungkin rumahnya juga nggak sebagus yang pertama. Tapi lumayan lah daripada nggak punya rumah sama sekali. Allahu Akbar. Doa pergi ke masjid. Sini minum dulu. Alhamdulillah. Doa pergi ke masjid. Sebelum saya masuk ke masjid dulu, jenengan tahu nggak apa masjid itu? Masjid itu kalau secara bahasa artinya tempat sujud, itu masjid secara bahasa. Kalau secara syar'i, saya pelajari dalam kitab Fathul Mu'in itu, dan sependek yang saya pelajari banyak ulama yang sependapat dengan beliau, atau beliau yang pendapat mirip beliau ini banyak, maksud saya begitu.
Masjid itu adalah rumah Allah. Karena rumah Allah, maka masjid itu wajib wakaf. Kalau bukan wakaf, berarti status hukumnya bukan masjid. Karena ini nanti erat hubungannya dengan sholat tahiyatul masjid, termasuk i'tikaf di bulan Ramadan, terutama i'tikaf di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Waduh, Ustadz, Masjid Al-Furqan ini bukan wakaf, ini tanahnya fasum. Nah, tanahnya fasum gitu. Fasum. Gimana Ustadz? Masuk nggak dalam kriteria masjid? Kalau saya sering jawab gini, ini jawaban saya. Mungkin tanahnya bukan wakaf, tapi bangunannya insya Allah wakaf. Karena kan orang kan kalau bangun masjid di sini niatnya wakaf kan, nggih. Sing nyumbang-nyumbang kan niatnya wakaf biasanya, nggih. Niatnya wakaf. Jadi saya ulang, tanahnya mungkin bukan wakaf, tapi bangunannya insya Allah wakaf. Karena bangunannya wakaf, jadi statusnya insya Allah masjid. Termasuk yang sah untuk kita sholat tahiyatul masjid. Yang menjadi masalah itu adalah biasanya masjid-masjid yang ada di perusahaan-perusahaan itu, yang nempel dengan perusahaan, maksudnya menyatu dalam kantor perusahaan, tidak tersendiri gitu maksudnya. Yang itu kalau kantor itu dijual, dia itu terjual. Padahal kalau benda wakaf kan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Apalagi terus masjidnya itu di tempat parkir. Boten ada kadang ada yang di lantai bawah parkiran itu. Basement. Beberapa mall kan gitu kan. Itu bagaimana kriterianya masjid tetap bukan. Kalau itu terhitung bagian dari kantor yang menjadi milik institusi atau lembaga atau pribadi yang bisa dijual belikan, termasuk bangunannya maksud saya, berarti dia bukan masjid status hukumnya. Dan tidak ada kesunahan sholat tahiyatul masjid di masjid yang seperti itu. Saya kalau Jumatan di tempat-tempat begitu, saya enggak niat tahiyatul masjid, niat sholat sunnah mutlak. Kalau tempat-tempat seperti itu saya niat sholat sunnah mutlak. Apalagi sholatnya di hall, jadi bukan di ruangan tertentu, tapi di hall. Ada di departemen tertentu itu, saya sholat di hallnya, bukan di khusus masjid kantor enggak, tapi di hall. Ya itu enggak ada sholat tahiyatul hall, enggak ada. Misalnya, ngoten nggih. Nah, jadi ini penting berhubungan dengan sholat tahiyatul masjid soalnya. Terus kemudian bagaimana dengan musola? Musola itu kalau statusnya wakaf untuk tempat sholat, atau dalam pengertian wakaf untuk tempat sholat 5 waktu, itu satu pendapat mengatakan statusnya sama dengan masjid, tapi masjid ghairul jami' namanya. Itu boleh i'tikaf di situ, boleh tahiyatul masjid sunnah itu. Tapi ada yang mengatakan enggak, musola dan masjid tetap berbeda. Jadi kalau wakafnya musola, walaupun wakaf dia tetap musola dia. Ini pendapat yang kedua yang saya ketahui. Jadi kalau pendapat yang pertama, walaupun wakafnya sebagai musola, kalau itu untuk tempat sholat 5 waktu, walaupun namanya musola, tapi tetap statusnya masjid, karena masjid ghairu jami' namanya. Masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, namanya wakafnya musola jadinya musola, bukan masjid, dan tidak ada ketentuan tahiyatul masjid di dalam musola yang begitu walaupun wakaf. Saya kok lebih condong begini, kalau saya pribadi gini. Ada beberapa musola itu ada tulisannya gini. Saya pernah sholat di sebuah musola, tulisannya gini: dari imam sampai shaf ketiga diwakafkan masjid, gitu.
Saya pernah baca gitu. Dari imam, dari pengimaman sampai shaf ketiga diwakafkan masjid. Berarti untuk shaf ketiga ke depan itu bisa tahiyatul masjid dan i'tikaf berarti. Yang belakang enggak berarti. Nah, saya gini, kalau pribadi lebih condong gini, ini pribadi saya. Saya lebih condong karena saya dulu skripsi saya itu masalah wakaf ini. Merujuk pada pembahasan di Fathul Mu'in saat itu. Saya kok lebih condong gini, ini kecenderungan saya. Pokoknya musola yang diwakafkan, yang pastinya untuk sholat 5 waktu kan, itu saya lebih condong statusnya adalah masjid. Karena dia sudah milik Allah, dilepas milik Allah. Istilah musola itu kan di sini kan. Istilah musola itu kan di sini. Langgar, menuasa surau kan di sini istilahnya. Kalau tertib fikihnya kan sebenarnya kan yaitu ya masjid kan gitu sebenarnya. Tapi masjid ghairul jami'. Walaupun saya ulang ada pendapat yang kedua tetap ada itu. Enggak bisa saya pungkiri ada. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang enggak namanya wakaf musola. Musola bukan masjid. Kalau dulu di masa Nabi yang namanya musola itu lapangan kalau dulu itu. Lapangan untuk sholat id itu loh, itu namanya musola dulu itu. Lapangan yang disiapkan khusus untuk sholat id, sholat istisqa, pokoknya yang di lapangan lah. Itu namanya musola dulu. Tempat sholat artinya. Tempat sholat. Ini ada memang saya akui ada dua pemikiran yang saya ketahui. Cuman saya kok lebih condong saya pribadi ya, setelah saya mempelajari itu lebih condong bahwa ya pokoknya kalau tempat itu sudah diwakafkan sebagai musola wakaf ya, yang notabene untuk sholat 5 waktu, statusnya masjid itu. Statusnya apa? Masjid. Walaupun namanya masjid ghairul jami' namanya. Masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. Saya ulang, walaupun tetap ada pendapat yang mengatakan namanya wakaf musola, ya musola bukan masjid. Musola bukan masjid, masjid bukan musola. Ya wis. Namanya juga pendapat sah-sah saja. Allah. Bon nggih. Karena nanti di fikih itu memang ada perlakuan khusus yang dibedakan antara masjid dengan musola. Doa pergi ke masjid. Hendaknya ketika kita berangkat ke masjid disunahkan membaca doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Berikut ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya, kok pakai doa-doa segala Ustaz? Ya, senjata orang beriman itu doa itu. Makanya pada banyak hal kita diperintah untuk berdoa supaya selamat. Kadang kita ini waspada, orang lain yang enggak waspada. Kadang orang lain waspada, kita yang enggak waspada. Semuanya waspada, jalanannya yang enggak waspada. Jalanannya rusak maksudnya. Ya, apes itu kan enggak bisa ditolak. Yang bisa nolak apes itu ya hanya Allah. Di antaranya dengan doa itu. Makanya seorang muslim harus tidak mengabaikan doa. Karena doa ini senjatanya orang-orang yang beriman. Termasuk untuk keluar masuk masjid. Nah, ini kan harus kita baca doanya. Sunnah untuk kita baca doanya maksudnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa jika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, beliau mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alaihi.
Allahumma wahai Allah, ini sungguhnya aku berlindung bika kepadamu, an adillah, aku berlindung dari menyesatkan, au udalla atau disesatkan, au azila atau menggelincirkan, au uzala atau digelincirkan, au adzlima atau aku mendolimi, au udlama atau aku didolimi, au ajhala atau aku membodohi, au yujhala alai atau aku dibodohi. Nabi berlindung kepada Allah dari begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Jangan sampai kita ini menggelincirkan dan atau digelincirkan. Digelincirkan oleh lubang-lubang di jalanan misalnya. Kalau kita sholatnya jauh. Kayak saya kan kalau kuliah subuh itu kadang jauh kuliah subuhnya. Berangkat dari rumah, suasana kan masih gelap kalau subuh itu. Ada genangan-genangan air kalau pas habis hujan. Itu kan kadang nginget-nginget lubang di jalanan yang belum dirapikan itu. Kadang kita inget-inget itu. Alhamdulillah ya selamat, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kadang ya lupa, gajruk. Iya lupa. Ya alhamdulillah masih selamat sih, alhamdulillah, masya Allah. Dari perbuatan menggelincirkan atau digelincirkan, au azilla au uzalla, menyesatkan atau disesatkan. Kalau ini berkaitan dengan arah ya, jangan sampai disesatkan oleh Google Map misalnya, atau menggelincirkan dan atau digelincirkan, atau mendolimi dan atau didolimi, begal misalnya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Supaya selamat, jangan sampai mendolimi dan atau didolimi. Mang Ustaz pernah ketemu kayak gitu. Semoga Allah selamatkan ya. Ya alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, jaga Allah selamatkan. Jadi pernah kuliah subuh di Rawalumbu. Di Rawalumbu. Nah itu mengarah ke arah Rawalumbu itu ada 2 orang laki-laki timur kayaknya itu ngejar saya sendiri, dia berdua ngejar saya, nyalip saya. Begitu sampai depan saya dia putar balik, nanti saya dikejar lagi, sama dia dikejar lagi, nyalip saya, putar balik lagi dia 3 kali barangkali. Saya itu masih nggak ngeh, yes, karena biasanya yes membaca yang bisa saya baca lah dalam perjalanan itu. Nggak saya sama orang, tapi saya menyadari ada orang itu, saya menyadari. Begitu sampai di masjid itu saya mikir, orang tadi ngapain ya? Kok ngejar saya sampai 3 kali, putar balik, kejar. Saya baru nggak itu. Loh. Alhamdulillah masih selamat. Jangan. Jangan. Alhamdulillah masih Allah selamatkan. Ya bukan seudon, tapi kan tanda tanya kan gitu. Pernah mau kuliah subuh di Pondok Kelapa. Saat itu saya lewat Pulau Gebang. Ada pengendara motor 2 orang itu mendahului saya. Karena mereka tidak kenceng dan saya mau nyalip kan. Begitu mau saya salip saya dihalangi. Oke, mungkin dia nggak sengaja. Terus karena dia agak lambat, saya kan mau saya dahului. Dihalangi lagi saya, nggak boleh mendahului. Terus yang satu beraksi sambil joget-joget itu. Wah ini nggak beres kata saya. Nggak beres ini. Ya alhamdulillah masih selamat lah. Karena saat itu begitu sampai di daerah Klender itu, ini dia menyangka saya akan terus. Ternyata saya belok ke pasar, masuk ke pasar ya. Masuk ke pasar Klender ya. Alhamdulillah, masya Allah, masih Allah selamatkan. Ya, ini kan insya Allah barokahnya doa begitu. Ya semua kembali pada Allah. Tapi paling enggak kalau kita baca doa itu kan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masya Allah. Yang agak menegangkan itu ketemu orang tawuran. Kuliah subuh itu. Jadi pernah saya itu mau kuliah subuh itu, jalan yang biasa saya lalui itu ditutup. Kesel saya itu. Dalam hati saya itu ini pentingnya kita nggak boleh seudon sama ketetapan Allah. Tapi sebagai manusia biasa saya kesel. Bukan kesel sama Allah, kesel sama yang nutup jalan itu. Ini orang
Gimana sih jalan kok malah ditutup? Harusnya sudah dibuka jalan ini. Kesel saya itu. Akhirnya saya lewat jalan agak muter lewat jalan atas. Begitu saya lewat jalan atas, saya lihat ke bawah. Ya Allah, anak muda tawuran itu. Di daerah Duta Keranji itu. Tawuran. Saya lihat atas itu. Alhamdulillah ya Allah, pintunya belum dibuka ya. Ada hikmahnya. Kan bisa jadi belum dibukanya pintu itu kan barokah doa saya. Doa yang saya langitkan kepada Allah, terus kemudian Allah wujud dalam bentuk halangan, ternyata Allah hendak selamatkan saya, ada tawuran di bawah ternyata. Allahu Akbar. Pernah lewat jalan baru Keranji itu yang Bintara menuju ke arah Ngurah Rai itu. Saat itu saya bareng sama anak saya. Yang satu masih SD anak saya, laki-laki. Saya taruh depan motor kan, pakai helm. Saya, alhamdulillahnya anak saya itu tidur. Dia nggak tahu dia nggak tahu dia tidur ya. Qadarullah tidur. Saya lewat setelah Masjid Nurani itu yang jalan baru itu. Saat itu saya mau kuliah subuh di Taman Malaka Utara. Saya lewat situ, nah terus ada sekelompok anak muda itu, banyak itu. Saya menyadarinya sudah masuk dalam rombongan mereka itu. Sebelah depan saya ada mobil, sebelah kanan saya tukang sayur, belakang saya nggak tahu siapa, kiri saya itu anak-anak muda itu. Samping saya persis kiri itu, celurit dikeluarin. Itu kuliah subuh itu. Jadi samping kiri celurit dikeluarin itu, celurit itu. Saya cuman Allah sudah. Allah aja udah. Allah sudah. Mau apa lagi? Sudah Allah. Sudah. Allah aja udah. Samping saya tukang sayur, depan mobil. Mobil itu mau mendahului tidak bisa karena dihalang-halangi. Saya apalagi belakangnya mobil. Samping saya persis anak muda boncengan 3. Celurit dikeluarin. Coba bayangkan. Saya cuman Allah sudah. Saya nggak tahu gimana ceritanya itu. Qadarullah begitu saya tersadar itu, tahu-tahu saya sudah di depan mereka. Loh, saya kok sudah di depan mereka? Ya udah saya ngebut aja udah. Buru-buru meninggalkan mereka. Padahal mobil yang depan saya tadi itu nggak bisa nyalip mereka. Dihalang-halangi terus. Ya semua kembali pada Allah tadi. Nah, emang pentingnya doa itu. Pentingnya apa? Doa. Ya semua kembali pada Allah. Alhamdulillah, masya Allah, hingga detik ini kita masih diselamatkan oleh Allah. Jangan meremehkan doa. Au ajhal au yujhal alai, atau berlindung kepada Allah jangan sampai kita menjahili dan atau dijahili. Berapa banyak orang yang dalam perjalanan dikasih minum ternyata mengandung bius. Akhirnya dirampaslah hartanya, naudzubillah min syarri dzalik. Atau kena gendam, naudzubillah min syarri dzalik. Kena hipnotis itu, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, ini doa ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala. Berikutnya hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah." Man, siapapun qala yang mengucapkan idza kharaja, apabila dia telah keluar min baiti dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu aku bertawakal 'ala Allah hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
yuqalu lahu maka dikatakan lahu kepada orang tadi, hasbuka cukup bagimu. Hudita engkau telah diberi petunjuk, wa kufita dan engkau telah dicukupkan atau dilindungi, wa wuqita dan engkau telah dilindungi, kufita dicukupi ya. Wa wuqita dan engkau telah dilindungi, wa tanahha anhu syaiton dan akan dijauhkan dia dari syaitan. Wa tanahha dan akan dijauhkan darinya siapa syaitanu syaitan. Ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baca itu ketika kita keluar rumah. Sebenarnya nggak cuma ke masjid, kemana aja. Ini terutama kalau mau ke masjid, baca itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan salat, beliau berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Allahumma ya Allah ij'al jadikanlah fi qalbi dalam hatiku nuran cahaya, wa fi basari dan dalam penglihatanku nuran cahaya, wa fi sam'i dan dalam pendengaranku nuran cahaya, wa an yamini dan dari sisi kananku nuran cahaya, wa an khalfi dan dari arah belakangku nuran cahaya, wa fi asabi nuran dan dari dalam urat sarafku juga cahaya, wa fi lahmi dan dalam dagingku nuran cahaya juga, wa fi dami dan dalam darahku nuran cahaya juga, wa fi sya'ri di dalam rambutku nuran cahaya juga, wa fi basyari nuran dan dalam kulitku juga cahaya. Dan versi yang lain disebutkan Allahumma ij'al fi qalbi nura, Allahumma wahai Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, wa fi lisani nura dan dalam lisanku cahaya, waj'al fi sam'i nura dan dalam pendengaranku jadikanlah cahaya, waj'al fi basari nura dan jadikanlah cahaya dalam penglihatanku, waj'al min khalfi nura dan jadikanlah cahaya di belakangku, wa min amami dan dari arah depanku nura cahaya juga, waj'al min fawqi nura dan jadikanlah dari arah atasku cahaya, wa min tahti nura dan dari arah bawahku cahaya. Allah ma'atini nura, ya Allah berikan aku cahaya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Gelapnya waktu subuh yang menggerakkan kita ke masjid, insya Allah itu akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat dan di alam kubur, insya Allah. Gelapnya kita sholat ketika dalam perjalanan sholat ke masjid di waktu isya juga termasuk insya Allah akan menjadi penerangan bagi kita nanti di alam kubur dan di hari kiamat. Ustadz, sekarang nggak gelap Ustadz, banyak listrik sekarang. Ini istilah. Karena dulu memang kalau sholat subuh, sholat isya lingkungannya gelap, tidak ada lampu dulu. Nah, sekarang banyak listrik, tetap berlaku ketentuan itu. Maksudnya suasana gelap di waktu subuh dan isya itu, kalau kita kerjakan dengan penuh ketaatan, keluar rumah untuk sholat berjamaah di masjid, insya Allah nanti akan jadi penerangan bagi kita, cahaya bagi kita di alam kubur dan di akhirat nanti, insya Allah. Amin Allahumma amin insya Allah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Jelas semua. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kurang paham dari Pak karena ada tulisannya saf pertama sampai ketiga itu dibatalkan. Itu apa enggak menjadikan masalah? Misalnya sholat enggak kebagian. Saf ketiga kan jadi aturan itu. Yang kedua, untuk musola itu enggak bisa untuk sholat Jumat saja. Bagus. Yang pertama, maksud dari
yang membangun musola itu dari imam sampai shaf pertama, 3 shaf pertama itu diwakafkan masjid. Maksudnya di tempat itu bisa etikaf, bisa sholat tahiyatul masjid, sehingga diharapkan orang berebut mendapatkan shaf pertama, kedua, ketiga itu. Shaf berikutnya musola biasa udah, jadi nggak ada ketentuan bisa dipakai untuk etikaf, udah bisa dipakai ketentuan untuk tahiyatul masjid. Kenapa? Karena statusnya bukan wakaf masjid tapi musola. Ngoten, maksudnya ngoten niku. Justru itu untuk mendorong orang untuk maju paling depan supaya dapat pahala iktikaf di masjid. Ngoten nggih? Yang pertama. Nggih. Yang kedua, sholat Jumat itu tidak harus di masjid. Berarti di musola boleh, boleh. Di hall tadi boleh, boleh. Yang penting dia di dalam satu kota. Yang penting dalam satu kota. Makanya kalau di dalam satu perjalanan di gurun Sahara yang nggak ada siapa-siapa, yang notabene orang situ pasti musafir, maka tidak ada ketentuan untuk sholat Jumat. Kalau dia di dalam satu kampung, satu kota, mau di musola, mau di hall, mau di madrasah, termasuk di gereja tadi yang di Jerman atau di mana itu, di Eropa sana, itu boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan menghadap ke arah patungnya aja kalau yang di gereja tadi itu seperti itu. Matang nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. 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 Justru sebenarnya di dalam Islam itu ada larangan banyak sholat Jumat dalam satu kampung sebenarnya. Jadi dalam satu kampung kok ada banyak sholat Jumat, itu bermasalah kalau secara hukum sebenarnya. Itu salah satunya bisa tidak sah, salah satunya. Kecuali kalau masjid yang pertama udah nggak muat, baru boleh bikin masjid kedua dalam satu kampung. Oh nggih. Betul, yang saya maksud tadi justru yang menjadi masalah itu adalah kalau dalam satu kampung itu ada beberapa sholat Jumat. Itu salah satunya bisa tidak sah itu. Nah, terus muncul pertanyaan, ini Al-Furqan, sebelah situ ada Panca Motor, Al-Istiqomah. Satu kampung no betul nih. Lain RW. Ada lagi sebenarnya ada satu RW. Beda RW juga. Oh. Ya mudah-mudahan sah. Tapi ada rumus juga sih. Kalau masjid yang sebelumnya sudah penuh, boleh mengadakan Jumatan sendiri. Yang nggak boleh itu kalau sengaja bikin Jumatan untuk ngerecokin masjid yang sebelumnya, itu tidak boleh. Kalau itu tergantung niatnya. Saya pernah tanya oleh jamaah saya, beliau ini kan punya perusahaan yang karyawannya banyak. Beliau punya inisiatif mau ngadakan sholat Jumatan sendiri di perusahaannya itu. Nanya ke saya, boleh apa enggak? Saya tanya, dekat situ ada masjid enggak? Di daerah industri itu ada masjid enggak? Ada sih Ustaz. Cuman udah penuh. Ditambah karyawan kami pasti meluber ya. Ya sudah kalau gitu enggak apa-apa saya bilang. Karena pertimbangannya masjid yang ada itu sudah penuh. Ditambah dengan karyawan dia tambah meludak gak karu-karuan. Ya silakan ya. Yang penting niatnya jangan sampai ngerecokin itu aja. Jangan niat ngerecokin masjid yang pertama. Karena kalau tidak konsekuensinya itu ngerinya itu enggak sah. Itu aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Ustadz Hasan Sitik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh. Dan lebih condong kemana? Apakah lebih condong kemana? Oh, baik. Yang pertama, kalau statusnya tidak berubah, hanya berubah institusi yang menguasainya, itu tidak ada masalah saya kira. Kayak misalnya ada sebuah masjid di bawah naungan Garuda, terus gedung Garuda dipakai oleh BUMN misalnya, akhirnya masjid itu di bawah naungan BUMN misalnya gitu ya, tidak ada masalah. Atau tadi dari Mandiri Syariah ke BSI sekarang misalnya, nggak ada masalah, selama itu masih statusnya masih sebagai masjid. Yang saya maksud tadi itu kalau gedungnya dijual, padahal masjid itu di dalam gedung. Pertanyaannya, kira-kira nanti statusnya berubah apa tidak? Kalau statusnya nggak berubah, dalam arti yang dijual ya cuma gedungnya, masjid itu hanya bagian dari gedung yang memang otomatis terjual. Dan nanti ketika berpindah kepemilikan dia tetap menjadi masjid, ya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya oleh pemiliknya dirubah, bisa nggak? Pertanyaannya kan itu. Itulah kalau masjid berada di dalam gedung perkantoran itu. Seperti yang di beberapa tempat kan begitu ya. Nah, jadi di lantai yang keberapa itu memang untuk masjid, tapi dia di dalam gedung itu. Kalau satu gedung itu diakuisisi dibeli oleh perusahaan tertentu, pertanyaannya apakah masih tetap akan dipakai sebagai masjid? Jangankan yang di dalam satu gedung, yang di luar gedung saja kadang terusir keluar gedung. Saya dulu pernah ngisi kajian di sebuah perusahaan di daerah Cikarang sana. Itu begitu pemiliknya ganti, tadinya ada masjid di pojok. Di pojok perusahaan itu ada masjid. Pemiliknya rupanya nggak suka karena dia nggak tahu apalah agamanya, saya nggak paham. Dia nggak suka. Kata dia, saya akan bongkar masjid itu, tapi saya akan buatkan tapi di luar perusahaan. Dia bilang gitu. Akhirnya terusir masjidnya dari perusahaan itu karena sudah dibeli oleh orang lain. Dan sementara masjid itu ternyata masuk dalam list wilayah kekuasaan perusahaan itu. Yang model-model begitu statusnya berarti bukan masjid, karena masih bisa dijual belikan. Nah, kecuali kalau bangunannya wakaf. Itu seperti itu. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Yang kedua, kita ada satu acara, sudah disediakan tempat untuk sholat. Terus ada tidak jauh dari tempat kita ada masjid. Lebih utama mana? Sholat berjamaah di tempat itu atau ke masjid? Ya kalau masjidnya dekat, ke masjid lebih utama. Lebih utama. Tapi kalau seandainya ke masjid itu akan bikin repot, silakan di tempat itu asal berjamaah, tidak ada masalah. Saya pernah satu acara, saat itu pas duhur, terdengar adzan dekat sekali. Akhirnya kita kan mau ke masjid, kata tuan rumahnya, loh gak usah ke masjid, sini aja sholatnya kita siapkan. Loh ini dekat kok. Iya memang dekat, di belakang tembok ini, cuman mau ke tembok ini kan mesti lewat depan dulu. Paham maksudnya ya? Berarti mesti ke depan dulu, ke depan baru belok yang di belakang itu. Ternyata jauh masjidnya. Kalau pakai urutan ke depan dulu, karena kalau pakai nembus tembok dekat masjidnya itu. Akhirnya kita sepakati jamaah di situ, karena hitungannya jauh dan bikin repot karena banyak orang. Sementara tidak semua membawa kendaraan. Kalau bawa mobil semua juga nanti ngerepoti. Nah, masyakot seperti itu boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting ada jamaah di situ. Wallahu alam bisawab. Berarti nggak harus. Ngeten nggih. Cuma kalau dekat dan gampang ya tentu di masjid lebih
utama. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tetap sah. Monggo yang lain silakan. Cukup nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.